Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahila SH MPD. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan kegiatan kurangnya etika Pancasila di sekolah dasar, yang disusun oleh Muhammad Husni Sani, Amarta Rositawati, Niken Ayu Puspita, Masyura Awali Zahra, Inesha Nehatalia, Nova Aprilia Royana, Putri Adelia Nur Salsabila, dan Atifa Azukhrov. Latar belakang: kurangnya pemahaman peserta didik mengenai etika Pancasila di sekolah dasar yang mengakibatkan peserta didik tersebut memiliki sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila sendiri memiliki artian suatu sikap yang mengarah pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individu maupun sosial. Rumusan masalah. Fokus masalah. Masalah yang kelompok kami angkat berfokus pada kasus kurangnya pemahaman etika di sekolah dasar di UPT SD Negeri 1 Gading Rejo Timur. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman peserta didik mengenai etika di sekolah dasar. Rumusan masalah. 1. Bagaimana etika berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di sekolah dasar? Kedua, apa dampak positif dari penerapan etika Pancasila dalam diri peserta didik di lingkungan sekolah? Yang ketiga, bagaimana upaya untuk memastikan bahwa penerapan etika di lingkungan sekolah tetap berjalan dengan baik? Berinformasi, informan atau narasumber. Dalam permasalahan tentang kurangnya pemahaman etika Pancasila di sekolah dasar kami mengambil narasumber, yaitu salah satu guru berinisial S dan Z. Tujuan wawancara dengan narasumber adalah untuk mengetahui sejauh mana kurangnya pemahaman etika di sekolah dasar. Sumber informasi. Kelompok kami memperoleh hasil observasi berupa informasi melalui proses pengamatan, pengumpulan data yang relevan dengan topik atau masalah yang diusulkan dengan teknik wawancara. Hasil observasi. Kelompok kami telah melakukan observasi di salah satu sekolah dasar di UPT SD Negeri 1 Gading Rejo Timur. Kemudian menemukan beberapa hal terkait pemahaman serta etika Pancasila di sekolah dasar. Pancasila sebagai dasar negara mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pemahaman yang baik terkait dengan etika Pancasila sangat penting bagi setiap warga negara, termasuk siswa sekolah dasar. Mereka harus memahami nilai-nilai etika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Etika Pancasila sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari peserta didik. Jika Pancasila tidak diterapkan sejak dini, maka akan menyebabkan peserta didik memiliki sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dikarenakan nilai-nilai Pancasila merupakan sebagai pedoman manusia. Sumber informasi, hasil wawancara. Yang pertama, penting etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan di sekolah dasar. Etika mengajarkan peserta didik pentingnya bertanggung jawab. Dengan adanya peran etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan di sekolah dasar, siswa dapat menjadi peserta didik yang bertanggung jawab dan memegang prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pembelajaran mereka. Etika mengajarkan peserta didik untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dalam menyajikan pengetahuan dan ide. 2. Dampak positif dan penerapan etika Pancasila dari peserta didik di lingkungan sekolah seperti membantu membentuk moralitas yang tinggi dan karakter peserta didik. Memiliki rasa kebangsaan mencakup nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Pemberdayaan diri seperti gotong royong dan demokrasi. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dan antar suku. Membantu dalam pengembangan karakter peserta didik. 3. Upaya untuk memastikan bahwa penerapan etika di lingkungan sekolah tetap berjalan dengan baik. Pengembangan kebijakan etika, pelatihan etika, mekanisme pengaduan, ketertiban orang tua, pengawasan internal, pengembangan budaya etika. Teknik dan metode wawancara.
Pada pelaksanaan kegiatan penelitian ini menggunakan metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan informasi dari kegiatan proyek yang kami lakukan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur serta mendalam dengan maksud untuk mengumpulkan informasi terkait kasus. Kegiatan wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan memudah bagi pelaksanaan kegiatan untuk melakukan observasi. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pengumpulan informasi. Langkah-langkah pengumpulan informasi yang akan dipelajari dalam pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada pengumpulan data dari wawancara. Yang pertama, perencanaan. Sebelum memulai penelitian, kami menentukan tujuan yang jelas untuk melakukan wawancara. Yang kedua, persiapan. Menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait kasus kurangnya pemahaman etika Pancasila di sekolah dasar. Yang ketiga, pelaksanaan. Setelah semua siap, langkah selanjutnya yaitu melaksanakan sesi wawancara kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Yang keempat, catatan. Selama sesi wawancara, kami mencatat hasil dari ungkapan narasumber. Selain itu, kami merekam dan mendokumentasikan hasil dari wawancara. Yang terakhir, hasil. Setelah melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan, selanjutnya kami menemukan hasil dari permasalahan yang dikaji oleh kelompok. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya, kesimpulan. Anak zaman sekarang memang dalam hal etika Pancasila masih rendah karena kurangnya jiwa kekeluargaan, contohnya seperti gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Anak zaman sekarang lebih bersikap tidak peduli dengan keadaan di lingkungan sekitar, maka dari itu bisa dikatakan peserta didik kurang memahami mengenai etika Pancasila tersebut. Terakhir adalah saran. Sekolah dasar diharapkan harus memastikan bahwa materi tentang etika Pancasila disampaikan secara menyeluruh dan terstruktur kepada peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran yang terintegrasi dalam mata pelajaran seperti PPKN atau agama. Pengenalan nilai-nilai Pancasila secara konkret penting untuk membuat nilai-nilai Pancasila lebih konkret bagi peserta didik agar mereka dapat memahaminya dengan lebih baik. Sekolah diharapkan untuk mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.